Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah, mempelai berdua yang berbahagia. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Sungguh segala puji bagi Allah yang menciptakan pasangan manusia dari jenisnya sendiri agar cenderung merasa tentram dengan cinta dan kasih sayang. Untuk itu Allah turunkan syariat pernikahan bagi umat manusia guna menjaga kesucian, derajat dan martabat kemuliaan. Mempelai berdua yang berbahagia. Pernikahan dalam bahasa Al-Quran disebut dengan mitsaqun ghalidha, yakni suatu perjanjian yang agung lagi kokoh, ikatan yang kuat, ikrar setia atau komitmen yang dipegang secara teguh. Kalimat mitsaqun ghalidha sendiri di dalam Al-Quran disebut hingga 3 kali. Yang pertama dalam surah Al-Ahzab ayat 7 yang mengisahkan keteguhan para nabi, para rasul utusan Allah memegang teguh janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 154 yang mengisahkan kaum Bani Israel bersumpah setia kepada Allah walaupun pada akhirnya diingkari. Dan yang ketiga dalam surah An-Nisa ayat ke-21 yang menjadi petunjuk dalam berumah tangga, yakni agar memegang teguh janji setia sebagai suami istri. Ayat tersebut adalah wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian, yakni ikatan pernikahan yang kuat dari kamu. Mempelai berdua yang berbahagia, memegang teguh janji setia tentu berat. Menjaga ikrar kesetiaan tentu tidak ringan, dan melaksanakan komitmen hidup bersama untuk membangun mahliki rumah tangga bahagia bisa jadi tidak semulus yang dibayangkan. Untuk itu memegang teguh komitmen pernikahan menjadi suatu keniscayaan bagi kita semua, bagi kita yang beriman, sebagaimana para nabi, para rasul utusan Allah yang memegang teguh untuk melaksanakan janji setianya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebaliknya seperti kaum Bani Israel yang mengingkarinya. Perlu diketahui bahwa hidup ini selalu berproses, hidup ini selalu berjalan, hidup ini terus mengalir, yang bisa jadi suatu saat, suatu waktu akan menemui onak dan duri, riak dan gelombang, aral dan rintangan, badai maupun topan kehidupan. Oleh karena itu saudara dan saudariku, buatlah pondasi yang kokoh lagi kuat, bangunan rumah tangga yang akan kalian bina dirikan ini. Terkait dengan ini maka niatkan pernikahan ini hanya karena Allah. Aku ulangi, mumpung masih ada waktu sesaat sebelum ijab kabul atau akad nikah ini dilaksanakan, perbaharui niat kalian menikah hanya karena Allah. Tuluskan hati mengikuti jejak langkah kehidupan Rasulullah. Niat nikah bukan sekedar memuaskan nafsu belaka, tetapi membangun mendirikan mahliki rumah tangga bahagia, rumah tangga damai sejahtera, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mudah-mudahan dengan niat yang lurus, dengan niat yang tulus, rumah tangga yang kalian bangun dirikan menjadi kuat lagi kokoh, teguh, tak mudah untuk runtuh. Hadirin rahimakumullah, mempelai berdua yang berbahagia, masing-masing kalian mempunyai hak dan kewajiban. Ada hak sebagai suami, ada hak pula sebagai istri.
Bersamaan dengan itu ada kewajiban sebagai suami, ada pula kewajiban sebagai istri. Kewajiban suami menjadi hak istri, sebaliknya kewajiban istri menjadi hak suami. Pesan saya, janganlah kalian menuntut hak kalian cukup terpenuhi, sementara itu kalian abai dengan kewajiban. Tetapi berebutlah melaksanakan dan memenuhi kewajiban, maka hak-hak kalian akan tercukupi, terpenuhi. Saudara calon suami yang berbahagia, ketahuilah bahwa istri itu amanah. Bila tidak bisa membuatnya tersenyum, janganlah dibuat menangis. Bila tidak bisa membuatnya bahagia, janganlah dibuat menderita. Bila tidak bisa memujanya, janganlah dicela. Bila tidak bisa mengantarkannya ke surga, jangan dijerumuskan ke neraka. Istri itu bukanlah pembantu yang dibebani kewajiban melayani tuannya, tetapi ia adalah amanah yang memiliki hak atas suami, hak bahagia, dimuliakan, kasih sayang dan keselamatan. Maka jika istri Anda kau anggap bodoh, ajari, janganlah ia dicaci. Jika istri Anda berbuat salah, nasihati, janganlah ia dibenci. Jika istri Anda ada kekurangan, perbaiki, janganlah ia dimaki-maki. Sebab di antara tugas suami kepada istri adalah mendidik, melindungi, di samping tentu menyayangi. Suami itu bukan hanya sekedar pemimpin rumah tangga, tetapi juga menjadi guru, teladan utama bagi anak-anak dan istri tercinta. Akhirnya, seiring doa dan restu dari keluarga besar kalian berdua, kita pun yang ada di sini juga ikut berdoa, memohon pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan akad nikah yang sesaat lagi akan kita laksanakan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah, sehingga mahliki rumah tangga yang kalian bangun dirikan, rumah tangga yang kalian cita impikan, yakni baiti jannati, rumahku adalah surgaku, segera terbentuk, terwujudkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.